Hi everyone, welcome back with me Faraz Hamdi and welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai awal mula terbentuknya Law of Assumption dan penemu dari Law of Assumption itu sendiri yaitu Neville Goddard, dan kita akan menceritakan bagaimana awal mula ditemukannya hukum asumsi ini. Ini adalah cerita mengenai Neville Goddard dan guru spiritualnya Abdullah. Dan dari pertemuan mereka berdua inilah tercipta Law of Assumption yang sangat dikenal dan diketahui banyak orang di dunia permanifestasian, Law of Assumption. Atau dalam bahasa Indonesianya, hukum asumsi. Ini salah satu topik favorit saya, so tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah, siapa sih Neville Goddard itu? Neville Goddard lahir 19 Februari 1905 di Barbados, sebuah pulau tropis yang cantik dan indah di Karibia. Barbados ini dulunya koloni Inggris, jadi pada zaman itu negaranya belum begitu sejahtera dan oleh karena itu banyak warganya yang pindah ke Amerika untuk memperbaiki kehidupannya. Dari banyaknya orang yang merantau dari Barbados ke Amerika, salah satunya dia adalah Neville Goddard. Dia pindah ke New York City untuk mencapai mimpinya untuk menjadi aktor dan penari. Setelah dia sampai di Amerika, tepatnya di New York, dia benar-benar mendapat pekerjaan yang sesuai dengan yang dia inginkan, yaitu menjadi aktor teater waktu itu dan juga dancer, karena dia memang memiliki passion di tari menari gitu ya. Jadi dia mendapatkan pekerjaan yang sangat dia sukai itu di New York pada saat itu. Namun tidak lama setelah itu terjadi Great Depression atau krisis ekonomi yang cukup besar di tahun 1920 hingga 1930-an saat itu. Jadi kondisi Amerika Serikat pada saat itu benar-benar sulit karena benar-benar yang merasakan semua dampaknya adalah sebagian besar orang-orang yang tinggal di Amerika, karena satu negara mengalami krisis moneter atau krisis ekonomi besar gitu ya di era itu. Dan pada saat itu Neville sedang berada di Amerika. Pada saat itu Neville memiliki sedikit uang dan hidupnya benar-benar pas-pasan banget gitu ya. Nah, di tengah masa sulit itu Neville ketemu dengan sosok yang bakal mengubah cara pandang dia, mengubah kesadaran yang dia punya, mengubah seluruh hidupnya secara drastis ke arah yang lebih baik. Dan orang yang dia temui saat itu adalah Abdullah. Abdullah ini seorang mistikus Yahudi Ethiopia yang pada saat itu tinggalnya tidak jauh dari tempat Neville tinggal. Abdullah tinggal di apartemen mewah di Upper West Side, New York. Abdullah mengajar tentang spiritualitas dan kekuatan kesadaran manusia. Abdullah ini unik sekali. Dia pastinya baik, dia berwibawa, dia bijaksana, dia juga memiliki sisi humoris, namun juga tegas. Dan dari dialah Neville pertama kali belajar mengenai bahwa manusia itu sebenarnya menciptakan realitasnya sendiri melalui asumsi dan keyakinan serta perasaan yang dia punya. Nah, jadi suatu hari Neville ini memiliki keinginan untuk pulang ke Barbados. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat dia di sana dan dia merasakan krisis ekonomi besar yang terjadi di Amerika itu, dia merasa cukup frustrasi dengan keadaan dia saat itu. Dia benar-benar merasakan seakan-akan itu adalah titik terendah dia. Nah, momen itu terjadi di akhir tahun yang mana sudah dekat sekali dengan momen Natal. Jadi dia memiliki keinginan bahwa dia ingin tuh merayakan dan berkumpul bersama keluarganya yang sudah lama tidak dia temui di Barbados untuk merayakan Natal bersama gitu. Jadi Neville sudah lama tidak berjumpa dengan keluarganya dan dia cukup merasakan rindu dengan keluarganya karena dia udah lama gak pulang. Dan ditambah lagi kondisi New York dan Amerika pada saat itu yang suram sekali, jadi dia merasa tidak betah untuk berada di situ, dan karena itulah dia benar-benar ingin untuk merayakan Natal dan berkumpul bersama dengan keluarganya.
Nah, persoalannya adalah dia benar-benar berada di kondisi finansial yang sangat lemah gitu ya. Dia nggak punya uang untuk pulang ke Barbados. Dan pada saat itu tiket kapal ke Barbados itu cukup tinggi gitu. Jadi tiket kapal itu mahal dan kondisinya Neville ini benar-benar tiris gitu, tipis keuangannya. Udahlah Neville ini merasakan keuangannya yang seperti itu gitu ya. Dia nggak punya uang untuk pergi bertemu dengan keluarganya di Barbados. Dia juga mengalami dirumahkan atau di PHK gitu, karena kondisi pada saat itu benar-benar banyak sekali orang yang dipecat dari pekerjaannya atau diberhentikan karena banyak perusahaan dan industri yang benar-benar nggak bergerak sama sekali karena krisis ini benar-benar serentak terjadinya. Jadi Neville mengalami udahlah dia nggak ada uang gitu ya, terus dia diberhentikan dari pekerjaannya. Itu yang membuat dia sangat dia cukup frustrasi. Pada saat itu dia menceritakan bahwa itu adalah salah satu momen terendah di hidupnya gitu. Dan Neville ini pun memiliki perasaan seperti dia cukup heran dengan Abdullah gitu, karena di kondisi negara pada saat itu krisis, Abdullah ini terlihat sangat tenang dan damai gitu, dan benar-benar hidup dengan seperti Abdullah ini hidup di dunianya sendiri. Itu yang dari sudut pandang Neville. Orang-orang pada heboh masalah ekonomi, yang krisis ekonomi ini, Abdullah itu benar-benar seperti hidup di dunianya sendiri. Dia benar-benar keuangannya aman-aman aja. Dia benar-benar happy, tenang gitu. Dia tetap mengajar kepada murid-muridnya gitu. Dan hidupnya benar-benar fine gitu, zen, tenang gitu. Nah, itulah yang membuat Neville ini memiliki rasa ingin tahu lebih dengan Abdullah ini. Dan pada akhirnya Neville memutuskan untuk menceritakan kondisi yang sedang dia alami, bahwa dia benar-benar di posisi yang dia di tahap udah curhat nih ke Abdullah gitu. Dia bilang, Abdullah, aku sebenarnya ingin sekali untuk merayakan Natal bersama keluargaku di Barbados, tapi kondisinya kamu lihat sekarang, aku kehilangan pekerjaan, keuanganku juga tidak mencukupi untuk biaya aku untuk pergi ke rumah keluargaku di Barbados. Dia intinya meluapkan dia mencurahkan isi hatinya sejujur-jujurnya, dan dia menceritakan kondisi dia yang sebenarnya. Dan kalian tahu apa respon Abdullah? Abdullah dengan santai dan yakinnya, dia menjawab Neville dengan, kamu sudah di Barbados dan kamu pergi dengan kapal kelas 1 atau kapal first class. Neville awalnya bingung dan heran karena respon Abdullah atas curhatan yang dia ceritakan gitu. Kenapa Abdullah mengeluarkan respon seperti ini? Maksudnya apa? Aku sudah di Barbados dan aku pergi dengan kapal first class. Dan Neville menjawab, tapi Abdullah, kondisinya adalah aku belum punya uang untuk membeli tiket untuk pulang ke Barbados. Maksud kamu apa? Dan Abdullah menjawab lagi, aku bilang kamu sudah di Barbados dan kamu pergi dengan kapal kelas 1. Setiap malam sebelum kamu tidur, kamu harus merasakan bahwa kamu sudah berada di rumah ibumu di Barbados. Kamu sudah tidur seakan-akan kamu sedang tidur di kamar yang kamu punya di Barbados. Lakukan itu setiap malam. Imajinasikan dan rasakan dengan penuh keyakinan bahwa kamu sedang tidur di kamarmu di rumah ibumu di Barbados. Akhirnya Neville pun mengerti apa yang dimaksud oleh Abdullah. Maksudnya tuh Neville tuh akhirnya memahami bahwa Abdullah ini menasihati aku dan mengajarkan aku mengenai cara mewujudkan realitas melalui imajinasi dan keyakinan. Ini tuh topik yang sering dia ajarkan dengan murid-muridnya. Nah, karena Neville memiliki keyakinan seperti itu, akhirnya dia pun memahami pesan apa yang Abdullah sampaikan kepada dia, bahwa Abdullah menginginkan aku sebelum tidur untuk
berimajinasi dengan penuh keyakinan bahwa aku sudah berada di rumahku di Barbados. Aku tidur di kamar yang aku punya di rumah ibuku itu. Neville akhirnya paham dong maksud Abdullah ini apa, dan dia itu mempercayai Abdullah dan memiliki respect kepada Abdullah gitu. Dia ini mengagumi Abdullah karena Abdullah ini kehidupannya benar-benar beda dari orang lain gitu. Di saat orang lain panik dan penuh ketakutan di kondisi Amerika Serikat pada saat itu mengalami Great Depression, krisis moneter, Abdullah ini tetap hidup dengan tenang dan damai, dan kehidupannya pun sangat berbeda dari orang-orang lainnya gitu. Akhirnya Neville pun mempraktekkan apa yang Abdullah anjurkan. Jadi setiap malam sebelum tidur, Neville itu benar-benar mengimajinasikan bahwa dia sedang tidur di kamar dia di rumah keluarganya di Barbados itu, dan dia merasakan semua yang diajarkan oleh Abdullah. Kamu harus rasakan seakan-akan kamu sudah berada di sana. Dan Neville melakukan itu rutin. Setiap malam sebelum tidur dia melakukan visualisasi itu gitu ya. Dia seakan-akan dia merasakan dia tidur di tempat tidur yang dia punya di rumah ibunya itu. Dia merasakan seolah-olah dia itu, rumah dia ini di tepi pantai, jadi dia seakan-akan dia merasakan angin pantai, suasana yang cerah di Barbados, suasana pantai lah. Dia merasakan, dia keluar rumah dan dia merasakan air laut di kakinya. Dia benar-benar mengimajinasikan itu sesuai anjuran dari Abdullah. Tapi ya namanya Neville ini manusia biasa yang baru mempelajari hal-hal seperti ini, dia masih memiliki keraguan pastinya ya. Jadi setelah beberapa minggu dia mempraktekkan visualisasi dan imajinasi yang dianjurkan Abdullah, setelah beberapa minggu itu dia belum ada perubahan nih. Belum ada efeknya sepertinya ya. Ini yang diajarin Abdullah ini benar nggak ya? Dia memiliki keraguan gitu. Hingga suatu hari dia menemui Abdullah dan bercerita, Abdullah, kayaknya aku tuh nggak jadi deh ke Barbados. Aku sudah mempraktekkan apa yang kamu anjurkan dan belum ada perubahan apapun. Dan Neville ini cukup sering ya mengeluh dan komplain seperti ini dengan Abdullah gitu. Jadi hari ini dia datang, besok dia datang dengan cerita yang sama bahwa belum ada perubahan ya Abdullah, bagaimana ini gitu kan. 2 hari kemudian dia datang lagi dengan cerita yang sama. Hingga pada suatu ketika Abdullah ini cukup geram gitu dengan keraguan yang Neville punya. Dan dia bilang juga sama Neville bahwa, Neville, aku tidak mengatakan kamu pergi ke Barbados. Aku mengatakan kamu sudah berada di Barbados. You are in Barbados. Kamu sudah berada di Barbados dan kamu pergi dengan kapal kelas 1. Dan kalimat tadi, jawaban dari Abdullah itu, jangan kalian pikir Abdullah itu bicaranya sesantai Faraz Hamdi tadi gitu ya. No. Jadi pada saat dia bilang, dia menjawab Neville itu, dia bilang, aku tidak mengatakan kamu pergi ke Barbados. Aku mengatakan kamu sudah di Barbados dan kamu perginya dengan kapal first class. Dia mengatakan itu dia tidak sesantai yang tadi saya praktekkan. No, Abdullah tidak ngomong seperti itu. Abdullah sudah agak tegas gitu ya. Jadi saking tegasnya dia sambil menjawab Neville dan membanting pintu. You are in Barbados katanya. Dia gregetan gitu sama Neville, ini kenapa sih lo ragu terus gitu, kenapa? Terus Neville ini cukup terkejut dong dengan Abdullah yang membanting pintu itu. Tapi ya dia jadi Neville ini pulang ke rumahnya dan dia bertanya-tanya gitu. Di kesendiriannya dia bertanya-tanya, kok Abdullah tiba-tiba marah ya? Dia nggak pernah ngeliat Abdullah ini marah saat itu. Mungkin karena muak dengan komplainan Neville yang sama aja dan keraguan yang sering diulang-ulang oleh Neville. Oh, mungkin akhirnya Neville ini menangkap bahwa dan memahami bahwa Abdullah ini maksudnya untuk aku ini tidak memiliki keraguan dalam diri aku. Aku harus meyakini sepenuhnya tentang apa yang kita praktekkan. Dan Neville pun masih rutin melakukan itu ya. Setiap malam sebelum tidur dia mempraktekkan visualisasi itu seakan-akan dia itu tidur di kamar dia di Barbados. Dan kamu tahu minggu depan apa yang terjadi?
Setelah dia mempraktekkan visualisasi dan berimajinasi seakan-akan dia sudah di Barbados, dia mendapatkan surat dari sebuah perusahaan kapal, dan di dalam surat itu adalah tiket untuk dia ke Barbados. Setelah mendapatkan surat dari perusahaan kapal itu, Neville ini cukup heran. Ini siapa yang mengirimkan aku tiket untuk ke Barbados? Apakah Abdullah? Apakah siapa? Dia masih belum tahu siapa si pengirim ini. Yang dia tahu ini surat dari perusahaan kapal bahwa ada nama dia dan tiket itu milik dia untuk pulang ke Barbados. Dan tidak lama setelah itu, Neville mendapatkan surat kedua, surat selanjutnya yaitu dari saudara laki-lakinya atau brothernya. Dia mendapatkan surat dari saudara laki-lakinya di Barbados, dan surat itu menceritakan bahwa surat itu bilang, Neville, ini aku, saudara laki-laki kamu di Barbados, maksudnya abangnya gitu ya. Ini aku mengirimkan kamu tiket untuk pulang ke Barbados. Aku tahu bagaimana kondisi Amerika saat ini. Ini aku menginginkan kamu tuh untuk pulang dan kita merayakan Natal bersama keluarga kita. Kita berkumpul. Ini aku kirim tiket untuk ke Barbados. Dan aku juga mengirimkan uang untuk kamu untuk membeli pakaian, membeli sepatu baru. Dan kamu datang ya gitu. Dan akhirnya Neville sangat senang dan bersyukur bahwa dia menerima surat itu yang berisikan tiket, uang, dan pesan dari saudaranya yang menginginkan dia untuk pulang ke Barbados untuk kumpul bersama keluarganya di akhir tahun. Setelah itu Neville ini pergilah ke perusahaan kapal tersebut gitu ya. Dia menceritakan bahwa benarkah ini tiket ini gitu ya. Iya, ini benar. Dan dia mendapatkan kabar baik dari perusahaan kapal tersebut bahwa Bapak kamu, maksudnya Neville, Bapak Neville, kamu ini mendapatkan upgrade ke first class. Jadi tiket itu bukan first class pada awalnya, tapi petugas di perusahaan kapal itu bilang bahwa Neville, kamu itu mendapatkan upgrade ke first class. Dan Neville pun cukup terkejut dan teringat dengan ucapan Abdullah sebelumnya gitu ya. Oke, akhirnya dia sangat senang dan dia pulang kembali ke rumahnya. Namun keesokan harinya dia mendapat lagi kabar dari perusahaan kapal tersebut bahwa mohon maaf Bapak Neville, bahwa kemarin kita sempat bilang bahwa tiket kamu itu kita upgrade ke first class, tapi mohon maaf sekali untuk first class untuk perjalanan ke Barbados pada tanggal itu penuh. Intinya Neville ini gagal untuk upgrade ke first class. Dia akan berangkat sesuai dengan tiket yang dia punya. Dan Neville pun bilang nggak apa-apa katanya. Dia cukup senang kok untuk udah bisa pulang aja ke Barbados tuh dia udah senang banget. Dan setelah itu dia baru mengabarkan Abdullah dengan apa yang terjadi. Dan Abdullah tetap bilang sama Neville, kamu sudah di Barbados dan kamu pergi dengan first class. Dan Neville pun pulang lah ya dari rumah Abdullah. Dan dia pulang, dan dia agak bingung juga kenapa Abdullah berbicara itu lagi ya. Entahlah katanya, nggak apa-apa lah, yang penting aku udah bisa pulang ke Barbados aja tuh udah senang banget. Akhirnya tibalah saat hari kepergian Neville ke Barbados. Sesampainya dia di pelabuhan, nama dia dipanggil oleh petugas perusahaan kapal itu gitu. Dan dia dikabarkan oleh petugas kapal itu bahwa Bapak Neville selamat, ternyata ada satu kursi yang tersedia untuk kamu bisa upgrade ke first class. Dan di momen itu Neville benar-benar terharu, seneng, sangat bersyukur. Dan dia benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh Abdullah kepada dia. Dan akhirnya Neville pun sampai di Barbados, dan tidak lama setelah itu tibalah bulan Desember gitu ya. Dan dia akhirnya benar-benar merayakan Natal bersama keluarganya. Di rumah dia kembali lagi berkumpul dengan keluarganya di rumah dia. Dia merayakan Natal bersama keluarga sesuai dengan apa yang dia visualisasikan rutin setiap malam sebelum tidur.
Dari pengalaman itu, Neville sadar sepenuhnya bahwa perasaan itu adalah kunci utama dalam manifestasi. Dia belajar melalui pengalamannya sendiri bahwa manifestasi itu harus feel it real. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan kenyataan itu seolah-olah itu sudah nyata sekarang. Dari situ akhirnya dia menulis bukunya yang berjudul Feeling is the Secret. Buku legendaris dia, dan buku itu akhirnya populer sampai sekarang, yang mana buku itu berisi tentang pengalaman dia dan cara-cara manifestasi dan bagaimana cara kerja realita kita dan hal-hal mengenai hukum semesta lainnya dan juga mengenai seberapa powerful asumsi yang kita punya. Sesuai judul bukunya, Feeling is the Secret, itu sendiri sudah menjadi kunci dalam sebuah manifestasi. Perasaan adalah rahasianya, perasaan adalah kuncinya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan Neville sudah membuktikan itu berkali-kali, dan salah satunya dengan cerita yang populer itu, cerita dia ingin pulang ke Barbados. Jadi guys, kalau kita berbicara tentang manifestasi, atau mewujudkan kenyataan yang kita inginkan, kita sebaiknya memahami hukum-hukum semesta, belajar dan memahami apa itu law of attraction, bagaimana cara kerjanya, apa itu law of assumption, bagaimana cara kerjanya. Dan Neville seringkali juga bilang bahwa everything is you push out, bahwa semua itu, segalanya itu adalah diri kamu yang terdorong keluar atau diri kamu yang terpancar keluar. Maksudnya, kenyataan yang kamu lihat sekarang itu hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam kamu. Kenyataan yang kamu alami dan saksikan saat ini itu hanyalah cerminan dari asumsi dan keyakinan yang kamu punya sebelumnya. Dan karena hari ini adalah cerminan dari diri kita yang sebelumnya, maksudnya kenyataan kita saat ini itu hanyalah pantulan dan cerminan dari apa yang kita punya, asumsi apa yang kita punya, keyakinan seperti apa yang kita punya sebelumnya. Jadi, hari esok atau masa yang akan datang itu disebabkan oleh asumsi, kepercayaan, dan keyakinan yang kita punya hari ini. Seperti yang dialami Neville. Kenapa dia mendapatkan kenyataan seperti itu, bahwa dia dapat berkumpul dengan keluarganya di Barbados, dan dia bisa pulang ke Barbados dan merayakan Natal bersama keluarganya, karena sebelumnya dia meyakini bahwa dia sudah berada di Barbados. Dia meyakini dia sudah berkumpul dengan keluarganya, dia sudah memvisualisasikan seakan-akan dia sudah berada di rumah ibunya di Barbados. Dia rajin memvisualisasikan dan mengimajinasikan itu dengan feeling, dengan perasaan seakan-akan dia sudah menjalani kenyataan itu. Dan akhirnya dia benar-benar mendapatkan apa yang dia yakini, apa yang dia imajinasikan dan visualisasikan dengan keyakinan dia. Dia mendapatkan itu kan akhirnya. Jadi ya manifestasi itu bekerja seperti itu. Bahwa berdasarkan hukum asumsi, kita akan selalu mendapatkan apa yang kita yakini benar. Manifestasi dan law of assumption itu semudah itu. Tapi di video kali ini kita baru membahas tipis-tipis mengenai law of assumption. Kita baru membahas awal terciptanya law of assumption dan mengenal lebih dulu, mengenal lebih dalam siapa itu Neville dan cerita yang dia alami gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalkan kita membahas lebih lanjut mengenai manifestasi dengan hukum asumsi, manifestasi dengan menggunakan law of assumption itu di video ini juga, saya rasa itu akan kepanjangan videonya, jadi kita akan buat di video-video selanjutnya. So ya, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, comment, and share video-video saya. Dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalian selalu up to date dengan video-video terbaru saya. Jika kalian memiliki saran, ide,
dan request untuk video-video selanjutnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. So thank you so much for watching, and I'll see you on my next one.